Nyata Bapak dan Ibu, ketika kita menanam sebuah kebaikan, hukum tabur tuai itu memang terbukti. Kita menanam kebaikan, pasti datangnya akan kebaikan lagi untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa. Kalau kita berada di posisi saat kita memang sudah terjepit dan tidak ada apapun yang bisa kita gunakan di dompet atau di rekening, rasa-rasanya pikiran kita selalu berpikir kiamat sudah dekat, seperti kiamat sugro yang memang sulit kita melakukan apapun ketika kita tidak memiliki uang atau tidak ada saldo di rekening kita. Bapak dan Ibu, ketenanganlah yang hanya akan membuat kita bisa tetap berpikir dengan jernih bagaimana cara kita masih bisa survive untuk menjalani kehidupan ini. Saya punya sebuah cerita Bapak dan Ibu. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya anak masih kecil dan rumah pun masih ngontrak. Saat itu saya ditugaskan oleh tempat pekerjaan mengikuti sebuah pelatihan dalam kurun waktu 7 hari. Ketika 7 hari meninggalkan keluarga, rasanya pikiran ini sudah kemana-mana. Bagaimana nanti ketika ditinggalkan selama 7 hari ke depan untuk kebutuhan sehari-harinya dan lain-lain. Dan memang saat itu diberikan transport atau honorarium untuk berangkat ke sana. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana ketika meninggalkan selama 7 hari ini, bisakah tetap saya bisa memberikan tambahan untuk di rumah, jajan anak, untuk lain sebagainya. Dan ini pernah saya alami. Lalu beberapa honorarium transport ini saya berikan untuk di rumah, untuk bekal jaga-jaga dan sebagainya. Saya hanya membawa 100.000 rupiah Bapak dan Ibu selama 7 hari ke depan, karena saya berpikir adalah ketika saya berangkat, saya ikut dengan teman saya di mobil yang sudah memiliki mobil, dan karena makan dan minum pastinya sudah disediakan oleh panitia atau tempat penyelenggara. Dan juga saya berpikir ketika beres dari pelatihan pastinya selalu diberikan honorarium juga transport selama 7 hari tersebut. Jadi saya tenang saja berangkat. Tetapi tidak semudah itu ketika memang hanya ada beberapa uang di kantong kita untuk bekal 7 hari ke depan. Karena selalu mindset kita takut ada apa-apa, kita jaga-jaga uang ini, uang itu. Suatu ketika kami berangkat dari rumah, dan janjian jam 2 dini hari kami berangkat untuk pergi keluar kota karena tempatnya di luar kota kami. Kita berangkat, kami menemukan salah satu masjid, kita rehat sejenak untuk melakukan sholat subuh. Setelah kami wudhu dan ikut melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut, ada hal yang sangat menarik yang bisa saya sharing di sini dari poin video kali ini Bapak dan Ibu. Ketika itu, setelah sholat qobliyah subuh, mereka tidak langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ada sekitar jeda 15 menit, ada sebuah amalan yang serentak selalu dilakukan setiap subuh oleh para jamaah dan juga para pengurus DKM yang ada di masjid tersebut. Setelah saya sholat qobliyah, saya bertanya ke sebelah saya, kebetulan di situ ada salah satu jamaah. Saya bertanya seperti ini, mohon izin Pak, saya bertanya apakah ini sedang ada acara, ada kegiatan tahlilankah atau kegiatan tasyakurankah atau yang lainnya. Lalu jamaah ini menjawab, tidak Pak, ini memang sudah menjadi kebiasaan dan habit kita. Sebelum melaksanakan sholat subuh, kita membacakan tasbih, lalu membacakan doa fajar, dan setelah itu membacakan lagi amalan lain banyak 100 kali. Saya berpikir ketika itu,
apakah nantinya tidak terlalu kesiangan untuk melakukan sholat subuh? Ternyata memang biasanya di masjid-masjid yang lain, pelaksanaan sholat itu jeda dari qobliyah ke sholat subuh itu sekitar 5 menit. Ini sampai memakan waktu 15 menit kurang, 10 menit lebih lah. Nah, setelah itu saya ikuti di situ tasbihnya, jikiran tasbihnya yang dibacakan yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca 100 kali, setelah itu membaca doa fajar, lalu dilanjut dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Seperti itu selama 100 kali juga. Saya ikuti di situ, lalu setelah itu juga saya mengikuti sholat jamaah subuh di sana. Dan saya bertanya kembali, kebetulan memang kami di samping sholatnya berdampingan, dan ketika keluar dari masjid saya bertanya, ini untuk apa Pak amalan ini? Insya Allah ini untuk memperlancar rezeki kita agar tidak pernah putus-putus. Dari situ saya akhirnya mendapatkan sebuah ilmu baru yang luar biasa. Karena ketika dulu kami di pesantren, kebetulan pesantren kami adalah berfokus kepada qiraah dan mempelajari hanya beberapa macam kitab. Kita tidak diajarkan bagaimana faedah, fadilah dari amalan ini, amalan itu. Ini luar biasa ilmu yang memang tanpa sengaja kami dapatkan ketika kami singgah untuk melaksanakan sholat subuh. Dan berangkatlah kembali kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan teman saya mengisi bensin. Ketika itu pikiran yang terlintas dalam diri saya, kalau saya tidak memberikan uang juga saya tidak enak karena saya numpang pulang perginya nanti. Sementara jarak di luar kota ini luar biasa. Kalau ditempuh dengan kendaraan umum ini bisa lebih dari 100.000, bahkan bisa sampai 200.000. Ketika itu akhirnya dengan saya mencoba untuk meyakinkan diri saya bahwa ada Allah nanti yang akan menambah isi dompet saya katakan seperti itu. Lalu saya berikan uang 100.000 itu kepada teman saya ketika mengisi bensin. Lalu teman saya pun menolak karena beliau tahu kondisi saya saat itu yang memang masih belum serba kecukupan, masih memang harus berjuangnya luar biasa saat itu. Tapi saya dengan sangat luar biasa yakin di dalam diri saya, tidak, memang sudah saya siapkan. Padahal itu bekal untuk 7 hari, takut nanti ada pengeluaran apapun. Lalu saya berikanlah, dan otomatis isi dompet yang ada di dalam dompet saya kosong. Dan saya sampai ke tempat tujuan sekitar pukul 2-3 sore, lalu kita check in dan kita mulainya keesokan harinya. Saya amalkan apa yang di masjid tadi, mengamalkan wiridan atau tasbih yang dibacakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tetapi tidak sampai kepada 3 rangkaian yang tadi, karena mayoritas di masjid-masjid yang lain ketika di tempat saya pelatihan itu hanya memberikan waktu jeda untuk para jamaah sekitar 5 menitan bersiap-siap untuk berjamaah ke sholat subuh. Saya sempatnya berarti hanya membaca tasbih 100 kali itu saja. Saya amalkanlah itu dengan sebuah keyakinan dan memasrahkan diri sama Allah. Saya sudah dicukupkan makan dan minumnya di sini. Allah udah kasih makan dan minumnya melalui perantara panitia yang ada di sini. Selalu saya pasrahkan. Dan ketika pembukaan ada sebuah door prize yang tidak disangka-sangka. Keynote speaker ketika itu yang membuka acara mengatakan seperti ini, memberikan door prize kepada para peserta yang sebanyak 300 orang itu. Ditanya, siapa yang lahir di tanggal 15? Dan anehnya ketika itu ada beberapa yang maju ke depan, termasuk saya. Di depan itu ada sebuah pertanyaan, dan dari 5 orang yang diberikan beberapa pertanyaan, sayalah yang mendapatkan poin terbanyak. Dan apa Bapak dan Ibu yang terjadi? Saya diberikan uang 500.000 cuma-cuma. Ternyata dengan sebuah keyakinan dan ketenangan kita pasrahkan sama Allah, ada saja rezeki yang tak terduga. Saya tidak pernah bermimpi mendapat uang sebesar itu, padahal isi dompet sudah tidak ada, saya pasrahkan saja. Ini luar biasa Bapak dan Ibu, bisa kita coba amalkan juga setelah sholat qobliyah subuh membaca itu. Lalu Bapak dan Ibu, hal yang kedua yang bisa kita lakukan, ketika di pelatihan itu saya selalu banyak memberikan
kontribusi kepada kelas saya. Kami dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelas. Satu kelas berisi sekitar 25 orang. Karena kebetulan saya paling muda ketika itu 15 tahun yang lalu, mayoritas teman-teman saya di kelas itu sudah sepuh. Saya banyak membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Dan ditunjuklah menjadi orang ketua kelas. Lalu kita mengerjakan tugas bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan dalam proses 7 hari itu ada saja rezeki, baik itu makanan, bahkan ada yang memberikan cenderamata berupa kain atau lain sebagainya. Ini sudah sangat terbukti Bapak dan Ibu. Ketika kita yakin dan pasrahkan dan kita berbuat kebaikan terus saja, walaupun kami baru kenal, tapi saya coba untuk menjalin silaturahim dengan yang lain. Ternyata Bapak dan Ibu, ketika kita menanam sebuah kebaikan, hukum tabur tuai itu memang terbukti. Kita menanam kebaikan, pasti datangnya akan kebaikan lagi untuk diri kita. Bapak Ibu, dari cerita ini, poin yang bisa kita dapatkan bahwa ketika kita selalu pasrah dan sedikit kita mendekat kepada Allah, bahkan banyak mendekatnya, apapun kebutuhan kita, dalam kondisi apapun kita, ini tidak akan menjadi sebuah halangan kita tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah keyakinan yang kita miliki, hanyalah sebuah pasrahan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bisa Allah berikan tanpa diduga-duga sebelumnya. Kita tidak pernah berpikir dari mana arahnya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk selalu mendekat, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, saya meng-highlight sekali lagi poin dari video ini. Mohon maaf terlalu banyak bercerita, tapi inilah pengalaman yang terjadi, bisa saya share kepada Bapak dan Ibu. Dan kita coba untuk konsisten. Memang kesalahan saya ketika itu, saya tidak pernah konsisten karena berupa keegoisan yang ada dan belum belajar diri, mengaji diri yang lebih banyak. Ketika kita memang sudah mendapatkan sesuatu, terkadang kita mulai lagi kendor ke Allah, mulai lagi kita jauh ke Allah. Untuk saat ini dalam kondisi apapun Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu semua, teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, kita semua pembelajar sekolah kehidupan. Apapun kondisi kita, mari kita terus tingkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat tanpa harus berpikir dari mana datangnya rezeki. Nanti Allah jualah yang akan memberikannya kepada kita semuanya. Sekian Bapak dan Ibu, sharing santai saya di video kali ini. Semoga ada hal-hal positif yang bisa Bapak Ibu ambil. Kebodohan hanya milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian Bapak dan Ibu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.